Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis software kami, yaitu YouTube. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Yuda Pratama Jabir, yang bertindak sebagai moderator. Kemudian ada Koko Putrayono yang bertindak sebagai pemateri. Selanjutnya ada Ananda Syahdama Nasution bertindak sebagai pemateri. Kemudian Muhammad Habibi bertindak sebagai pemateri. Next. Untuk persingkat waktu langsung saja. Yang pertama adalah sejarah YouTube. YouTube awalnya adalah situs yang didirikan oleh Jawed Karim dan Stephen Paul dan Seth Harley pada tanggal 14 Februari 2005 di San Mateo, California, Amerika Serikat. Awal mulanya gagasan itu lahir pada saat pesta makan malam di San Francisco, sekitar setahun sebelum peluncuran resmi. Karim mengatakan idenya bermula dari dua peristiwa. Pada tahun 2004, yaitu pada saat insiden kerusakan lemari pakaian dari penyanyi Janet Jackson di Super Bowl dan tsunami dahsyat di Samudra Hindia. Kemudian, karena hal itu ketiganya menyadari bahwa tidak ada satupun platform yang bisa dijadikan tempat untuk membagikan video. Kemudian, YouTube sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari sekolah kapital sebesar 11,5 juta US dollar. Next. Kemudian kita akan ke pengertian YouTube. YouTube sendiri adalah software yang menyediakan platform untuk berbagi video, seperti mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi yang ada, di mana setiap orang bisa mengekspresikan diri, baik itu lewat kayak kontennya edukasi, hiburan, dan lain-lain. Next, selanjutnya sekarang YouTube itu sangat populer, ditambah YouTube memiliki banyak manfaat dan kemudahan bagi para penikmatnya. Di samping itu juga YouTube memiliki kekurangan. Akan tetapi, walaupun YouTube memiliki kekurangan, YouTube juga memiliki kelebihan yang lebih baik daripada kekurangannya. Next. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan YouTube. Dengan YouTube, kita bisa melihat dan mengambil berbagai video yang belum dilihat di TV sebelumnya, sehingga kita tidak melewatkan informasi maupun infotainment. Kemudian, di dalam YouTube terdapat menu search, sehingga apabila kita masuk nama atau jenis video yang mau diambil, maka secara otomatis dan cepat akan muncul video yang diinginkan. Kemudian, YouTube terdapat berbagai jenis format video yang bisa kita pilih sesuai dengan aplikasi pemutar video yang kita punya. Kemudian gambar video di YouTube sudah bagus sehingga kita nyaman dan jelas apabila kita menontonnya. Kemudian di YouTube juga memiliki fitur yang memungkinkan untuk di-download agar mempermudah kita untuk menontonnya di saat sedang sibuk. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan YouTube. Yang pertama adalah apabila koneksi internet kita lambat, maka dalam mengambil video di YouTube akan terganggu atau bisa juga membuat kita menunggu terlalu lama. Untuk selanjutnya, video di dalam YouTube umumnya memiliki ukuran atau kapasitas yang sangat besar. Kemudian, yang ketiga, YouTube tidak menyediakan aplikasi pengambilan video di website, sehingga kita harus mencari aplikasi lain untuk mendownloadnya. Lanjut, kemudian YouTube juga menyediakan fasilitas upload video bagi siapa saja, sehingga di sini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja kayak
mengupload konten video yang berbau pornografi, kekerasan, penghinaan, dan macam-macam lagi yang melanggar peraturan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Ananda Syadama. Pada Ananda saya serahkan. Baik, nah dampak positif dari YouTube. Nah, di sini ada yang pertama itu para penggunanya dapat memperoleh informasi yang terupdate seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kemungkinan kalau di YouTube ini kita bisa dapat informasi-informasi itu lebih update dari di TV. Terkadang di YouTube itu sudah keluar duluan dan kita juga bisa menyaksikan video-video yang tidak ada di TV tersebut. Nah, yang selanjutnya para penggunanya dapat belajar melalui YouTube, baik itu untuk sekolah maupun pekerjaan sehari-hari. Maksudnya, kita juga bisa belajar otodidak melalui YouTube. Karena di situ banyak orang yang mengupload video-video tentang edukasi. Lalu menghasilkan uang bagi para pembuat video dengan ketentuan yang berlaku. Di YouTube ini, kita dapat menghasilkan uang sehingga kita dapat penghasilan dari YouTube tersebut dengan syarat-syarat itu telah kita penuhi. Para konten kreator dapat memasarkan produknya di YouTube tanpa modal dengan memanfaatkan kreativitasnya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Jadi kita tinggal meluangkan ide, lalu memenuhi syarat yang tertentu, kita dapat memperoleh keuntungan dari situ. Lalu membuat para konten kreator lebih kreatif dalam membuat video. Karena kita tahu sendiri dalam YouTube itu banyak orang yang memiliki konten-konten yang sama, seperti misalnya sama-sama konten edukasi, konten komedi, dan konten-konten lainnya. Maka para konten kreator harus lebih kreatif dalam membuat video. Lalu dapat berbagi hal-hal baik yang menyenangkan maupun menyedihkan atau mengharukan di YouTube itu. Karena kita dapat melihat banyak video-video yang dapat membuat kita bahagia. Lalu dampak negatif dari YouTube, banyaknya konten yang berbau tidak baik, yaitu yang seperti pornografi, kekerasan yang beredar di YouTube, banyaknya video kekerasan, banyaknya video yang dapat merubah reputasi orang, seperti misalkan di situ dia menjudge orang atau dia membuat sesuatu yang tidak baik dengan orang tersebut, sehingga penonton-penonton ini yang banyak menontonnya dapat berprasangka yang tidak baik terhadap orang tersebut, sehingga menurunkan reputasi seseorang tersebut. Lalu banyak juga berita hoax yang beredar, seperti isu-isu dibuat-buat, clickbait yang videonya tidak sesuai dengan judulnya, yang lain-lainnya. Lanjut. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis terhadap perusahaan lain yang selain YouTube itu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan YouTube memiliki persaingan dengan aplikasi populer sekelas Facebook. Persaingan YouTube dengan Facebook dalam dominasi platform video sosial memang tidak terelakkan. Meski sebagai media sosial, Facebook memang punya fokus juga pada konten-konten video yang ingin menyaingi YouTube dan memang dikenal sebagai platform video. Dan masih banyak lagi aplikasi video populer yang saat ini seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain sebagai ancaman bagi YouTube juga. Lanjut. Nah, persaingan di era teknologi. Era teknologi adalah era yang dimana banyak pesaing baru yang muncul dan banyak diantaranya sedang naik daun. YouTube harus memiliki ide-ide baru maupun tampilan baru yang membuat para penggunanya tidak bosan dengan tampilan itu saja. Lalu, dan hal ini harus dimanfaatkan oleh YouTube karena sangat berpotensi menarik para pengguna baru di era teknologi sekarang ini. Para pengguna pasti dengan tampilan yang mengikuti zaman, tidak kuno tampilannya. Dan tidak sebatas itu juga, YouTube harus mendapatkan fitur-fitur baru agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti salah satunya misal
fitur donasi yang sangat bermanfaat bagi teknologi sekarang ini. Karena di YouTube itu kita banyak melihat video-video yang mengharukan, sehingga kita iba melihatnya, kita ingin membantunya, tapi kita tidak tahu melalui perantara apa dan siapa. Maka siapa tahu dengan fitur seperti ini dapat memudahkan orang yang ingin membantu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Koko. Selanjutnya adalah keuntungan beriklan di YouTube. YouTube memiliki reputasi yang baik bagi para pengiklan barangnya. Dapat memblokir dengan cepat iklan yang bermasalah, dapat memilih iklan yang tepat untuk dari kesenangan penonton, memiliki biaya pengiklanan yang sangat murah dibandingkan dengan mengiklankan produk di TV. Dan para pengiklan berpeluang besar untuk mendapatkan banyak konsumen dari subscriber dari pembuat video tersebut. Kelemahan beriklan di YouTube. YouTube masih kesulitan menyaring iklan yang tidak pantas seperti iklan judi dan sejenisnya. Masih banyaknya video yang tidak pantas beredar, seperti video jual beli hewan langka atau berburu hewan yang dilindungi. Tidak dapat menjangkau semua orang, terutama yang belum melek teknologi. Dan produk yang diiklankan tidak 100% dilihat oleh para penonton. Peluang beriklan di YouTube. Karena perkembangan teknologi yang pesat, banyak orang yang beralih dari TV ke YouTube yang mengakibatkan kenaikan pesat jumlah penonton. Ditonton banyak orang karena di YouTube banyak video yang menarik dan pastinya akan diselipkan iklan. Belum memiliki pesaing yang kuat. Di YouTube dengan modal yang minim sudah dapat memulai bisnis yang baik. Pengembangan YouTube. Dalam rencana pengembangan YouTube akan terdapat fitur-fitur baru yang diantaranya sebagai berikut. Fitur donasi. Fitur donasi sangat membantu bagi para donatur untuk menggalang bantuan untuk para korban yang terkena musibah. Tapi fitur ini juga harus memiliki keamanan yang kuat agar tidak ada yang mempersalahgunakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Habibi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibicarakan oleh Kokoda tadi mengenai pengembangan YouTube. Yang kedua, fitur grup. Fitur grup adalah fitur yang mempermudah pengguna untuk berkumpul dalam satu grup dan membagikan videonya dalam ruangan lingkup grup tersebut. Fitur ini sangat bermanfaat apalagi dengan keadaan new normal sekarang. Siswa tidak perlu repot-repot mencari video-video dalam sistem pembelajarannya. Next. Yang ketiga, fitur pelaporan iklan. Fitur ini sangat membantu bagi para pengguna YouTube karena banyak iklan di YouTube yang tidak pantas untuk diiklankan, seperti iklan judi online. Dengan adanya fitur ini, YouTube bisa melihat kembali iklan beredar untuk ditindaklanjuti. Next. Yang terakhir, fitur chat pribadi. Fitur ini berfungsi untuk saling terhubung dengan orang yang dituju tanpa halangan. Fitur ini sangat membantu bagi para konten kreator. Baiklah, saya akan menggantikan posisi dengan Yuda. Dengan Yuda, saya persilakan. Di sini adalah hasil dari dokumentasi dari kegiatan kelompok kami dengan menggunakan dua teknik, yaitu teknik wawancara dan selanjutnya yaitu teknik brainstorm. Ini adalah foto-fotonya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi kami tadi. Untuk itu sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.